Di konten Sila kali ini, gue mencoba untuk menjelaskan apa itu meme peringatan darurat warna biru yang lagi nyebar di mana-mana. Gue coba untuk selengkap mungkin, terutama dari sisi konteks, sejelas mungkin dan sesingkat mungkin. Nah, sebelumnya gue mau minta maaf karena biasanya video politik seperti ini kan masuknya ke video Sila. Dan biasanya ditaruh untuk member. Jadi gue mau minta maaf sama member karena ini langsung gue rilis. Bahkan gue naruh bumper Sila pun tidak biar bisa langsung naik. Tapi harusnya sih penonton Sila atau para member akan mengizinkan karena mereka lebih peduli video-video penting dirilis untuk umum biasanya. Oke, jadi kenapa gue bikin video seperti ini? Karena gue perhatiin ada banyak media dan juga konten kreator yang mencoba untuk menjelaskan, merangkum ini semua untuk bahasa yang pas pada audiens masing-masing. Gue ngeliat Abigail salah satunya. Jadi gue pikir gue ngelakuin itu juga karena nggak usah jauh-jauh. Kakak gue sendiri juga bingung soal ini. Dia nanya itu yang biru-biru atau apaan sih? Terus gue coba untuk kasih recap kan di Twitter suka gitu tuh ada yang bikin kayak recapnya gitu. Tapi gue sadar untuk banyak orang tuh tetap nggak gitu jelas karena mereka nggak ngerti konteksnya. Bahkan masih nggak ngerasa jelas kenapa salah Kaisang mencoba untuk pilkada dan kenapa salah calon gubernur DKI cuma 2 dengan 1 dari independen. Jadi kita coba untuk tarik mundur biar konteksnya jelas. Mari kita mulai dari 2 buah momen penting, yaitu Gibran menjadi Wapres dan Kaisang menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Kenapa 2 momen ini? Karena 2 momen ini adalah momen yang besar dan penting untuk membuat orang sadar bahwa Pak Jokowi memang sedang membangun dinasti, sedang melakukan politik dinasti. Nah, pada titik ini ada banyak orang bertanya, emang salah dinasti politik? Toh dinasti politik banyak. Ini sebenarnya sudah dijelaskan di video lain, nanti silakan dicek aja. Ada di YouTube gua. Tapi sederhananya, dinasti politik itu kan kerajaan politik. Jadi ada beberapa anggota keluarga semuanya berpolitik. Tapi belum tentu sebuah kerajaan politik, dinasti politik melakukan politik dinasti. Politik dinasti itu adalah praktek berpolitik dengan ngebangun dinasti. Yang berarti kekuasaan politiknya diturunkan secara langsung, diturun-temurunkan secara langsung. Gue ambil contoh sederhana aja. Orang suka bilang, kalau mempermasalahkan Pak Jokowi, lah itu George Bush nggak apa-apa. Nah, dari George Bush ke George W. Bush ada Bill Clinton. Jadi ada pergantian kekuasaan, nggak langsung diturun-temurunkan. Hal yang sama juga dengan Gandhi, dengan Lee Kuan Yew, atau di Indonesia bahkan dari Pak SBY juga nggak langsung ke AHY, bahkan dari Bung Karno juga nggak langsung ke Bu Megawati. Ada perpindahan kekuasaan. Dan itu adalah cara berpolitik yang lebih sehat, cara berdemokrasi yang lebih sehat, ketimbang langsung diturun-temurunkan, apalagi dengan mengubah aturan. Jadi aturan udah ada, aturan itu kan didesain untuk membuat semuanya aman dan adil. Tapi aturannya diubah untuk menguntungkan si keluarga ini, keluarga Mulyono. Tapi kalau sakit-sakitan, keluarga Mulyono. Untuk yang nggak tahu, Pak Jokowi dulu namanya Mulyono. Tapi sakit-sakitan terus ganti, jadi Joko Widodo. Ya akhirnya orang ngelihat bahwa ini mah usaha jelas untuk langsung melanjutkan kekuasaan. Nah, emang apa yang salah dengan itu? Yang salah adalah ketika jalan menuju itu tidak natural, alias dengan mengubah aturan dan lain-lain. Nanti gue akan coba jelasin. Tapi 2 momen itu penting. Kenapa? Karena pada awalnya Gibran sebenarnya tidak bisa maju. Gibran gak bisa maju, sorry, di belakang ada yang lagi ngebangun. Gue gak punya tempat lain, jadi agak berisik dikit ya. Gibran tadinya nggak bisa maju karena secara umur nggak cukup. Lalu digugat aturannya ke Mahkamah Konstitusi. Di dalam Mahkamah Konstitusi ada pamannya Gibran, yaitu Anwar Usman. Masih keluarga nih ya. Nah, setelah lewat kontroversi dan keputusan yang tipis, akhirnya dibuatlah Gibran bisa jadi cawapres.
Belakangan MK-MK sederhananya ini adalah lembaga ad hoc gitu ya, bukan lembaga, tim ad hoc ya. Jadi ada tim terpisah, tim sendiri yang dibangun untuk memeriksa apakah keputusan meloloskan Gibran itu sah atau tidak. MK-MK-nya memutuskan bahwa keputusan itu cacat. Jadi lembaga ad hoc atau tim ad hoc yang didirikan untuk mempelajari kemarin tuh keputusan ngelolosin di Gibran tuh oke atau enggak sih. Mereka bilang itu adalah keputusan yang cacat, salah. Tapi ya udahlah yang kemarin boleh ini untuk kedepannya. Sehingga kendati pun disepakati bahwa itu adalah keputusan yang cacat, Gibran tetap bisa maju. Ini semua ada beritanya ya, lu bisa cek sendiri. Gua nggak masukin link, nggak taruh screen capture apa-apa, biar cepet aja. Gue yakin lu bisa pause, habis itu lu bisa Google sendiri yang gue maksud. Nah, pada akhirnya Gibran kemudian maju dan berjuang dan menang. Orang banyak yang bilang, ya itu kan dilakukan dengan cara yang benar, dipilih oleh rakyat. Ya, tapi yang kita sama-sama ketahui, satu, kualitas demokrasi hanya akan sebaik pelaku demokrasinya. Di Indonesia banyak yang milih Gibran hanya karena dia anaknya Pak Jokowi. Bukan karena kemampuan. Banyak orang yang bilang, tapi kan kemampuan di Solonya oke. Banyak bantahan yang bilang bahwa Pak Jokowi naruh proyek strategis nasional di Solo sehingga anaknya jadi kelihatan oke. Sekali lagi, silakan di Google, ini mah beritanya ada. Nah, terus orang juga bertanya, emang kenapa sih? Emang kenapa kalau misalkan Gibran jadi wapres? Ya nggak apa-apa, tapi kan pertanyaannya, kenapa harus sekarang? Kenapa harus sampai ubah aturan? Terus orang bilang, tapi kan bukan dia yang ubah aturannya. Iya, tapi siapa yang diuntungkan? Siapa yang diuntungkan? Dia doang yang diuntungkan. Hanya Gibran. Contoh, misalnya ada aturan yang mengatakan bahwa orang Scorpio nggak boleh jadi capres. Misalnya ya, nggak boleh jadi capres. Scorpio, karena psycho gitu misalnya, Scorpio. Terus tiba-tiba anaknya presiden yang sekarang Scorpio. Sebenarnya tadinya dia nggak bisa. Tapi kemudian aturannya diubah sama orang lain. Dia bilang bukan gue yang ngubah. Memang sih orang lain yang ngubah. Tapi kalau pada akhirnya si anak yang Scorpio kemudian jadi satu-satunya orang yang memanfaatkan, perubahan itu didesain untuk dia. Ya kita mah realistis aja. Oke, orang udah kecewa, orang udah pada karena Gibran pada akhirnya menjabat dengan cara yang salah dan, sorry gue ralat, cara yang tidak salah. Tapi juga tidak baik. Gue pernah bahas perbedaan dari baik dan benar. Secara aturan benar, secara moral tidak baik. Bukan gue yang ngomong, Ridwan Kamil sendiri yang diusung sama mereka. Silakan cek di video Sila. Ridwan Kamil bukan Sila, di Skakmat. Ridwan Kamil cerita istrinya sebenarnya bisa jadi wali kota Bandung. Karena ilmunya mumpuni dan terutama karena popularitas nama Ridwan Kamilnya. Tapi Ridwan Kamil yang bilang sama istrinya, nggak usah maju. Memang mungkin benar secara aturan, tapi tidak etis. Sekali lagi, bukan kata-kata gue, kata-kata cagup mereka sendiri. Mereka tuh maksudnya gengnya keluarga Mulyono. Nah, pada akhirnya terpilih karena rakyatnya masih ngeliat nama Jokowi dan karena ada indikasi pengerahan logistik besar-besaran yang membuat banyak partai lain, yang ngomong partai bukan gue, pusing. Karena kalau ujung-ujungnya banyak-banyakan logistik dan kemarin logistiknya turun dari pemerintahan kata mereka, ya kita mana bisa menang. Nggak ada yang bisa menang. Melawan logistik pemerintah yang lagi menjabat, nggak bisa menang mereka, pusing. Tapi soal logistik itu juga tidak terbuktikan pada akhirnya. Kita hanya bisa misuh-misuh aja. Udah nih, ini Gibran. Ada Kaesang. Kaesang itu tidak pernah berpartai sama sekali. Suatu hari masuk PSI, dalam 3 hari langsung jadi ketua umumnya. Itu kemudian membuat orang bertanya-tanya, kualifikasi seseorang untuk bisa jadi ketua umum di Partai Solidaritas Indonesia apa? Nah, ketika gue ngobrol sama Uki, ada juga di konten Skakmat gue, Uki ngomong banyak hal tapi dibantah juga banyak kali oleh gue. Ujung-ujungnya sebenarnya, jawaban Uki yang paling masuk akal itu cuman bahwa ada dampak elektoralnya. Kalau misalkan Kaesang masuk ke partai, suaranya ngangkat. Tapi Uki sendiri di konten Skakmat tidak mengakui itu saja. Dia pakai alasan-alasan lain. Kenapa?
dia tidak mau mengaku saja bahwa satu-satunya alasan Kaisang masuk adalah membawa nama baik bapaknya supaya ada dampak elektoralnya, A. Ada dia pengen tetap orang ngelihat PSI sebagai partai yang oke, bukan partai yang cuma bisa nebeng nama orang. Dan yang kedua, karena ujung-ujungnya nggak berhasil juga, PSI nggak lolos, akhirnya nggak dapat kursi di DPR. Nah, Kaisang itu kiprahnya nggak cuma sampai situ. Kita mulai masuk ke keriuhan sekarang. Kaisang itu diubah lagi aturannya via Mahkamah Agung, sehingga dia bisa jadi kepala daerah, padahal umurnya juga nggak cukup. Pada akhirnya dia bisa menjadi kepala daerah lewat keputusan Mahkamah Agung, dan orang-orang pada bete lagi karena wah maju nih orang nih, sama aja nih, aturan diutak-atik lagi supaya menguntungkan keluarganya lagi. Dan orang mungkin bertanya, emang kenapa kalau Kaisang maju? Nggak apa-apa, tapi kenapa harus sekarang dan kenapa harus utak-atik aturan gitu. Ya, apalagi Kaisang baru berpartai 3 hari langsung jadi ketua umum. Kata-katanya banyak yang blunder juga di media, bukan kata gue, kata media. Kenapa nggak nunggu aja? Kenapa harus sekarang? Ya lagi-lagi ini indikator yang kuat bahwa Pak Jokowi lagi mencoba untuk membangun dinasti dengan melakukan praktek politik dinasti. Kenapanya? Kemungkinan besar, ini menurut gue pribadi ya, menurut keyakinan gue, ketimbang karena kerakusan, menurut gue karena ketakutan. Karena ada 2 kemungkinan. Kenapa Pak Jokowi pengen banget sekarang anak-anaknya langsung berkuasa? Apakah karena rakus? Bisa jadi. Karena kalau misalkan Gibran jalur politiknya oke, Gibran bisa jadi presiden. Kaisang yang jadi kepala daerah, jalur politiknya oke, dengan popularitas Jokowi, Kaisang bisa jadi presiden juga suatu hari nanti. Pada akhirnya, bercandaan kita soal Jan Etes juga sangat memungkinkan. Makanya penting untuk kita selalu bilang bahwa ini adalah praktek yang salah. Bisa jadi karena rakus, tapi perasaan gue mengatakan lebih karena takut. Takut apa? Itu yang nggak bisa gue jawab. Kelakuannya tuh kayak orang yang nggak pengen banget laci meja kerjanya dilihat sama orang lain. Kan bayangin gue jadi presiden, gue naruh semua rahasia gue di laci, gue kunci. Daripada yang ngisi kantor orang lain yang nggak jelas, gue pastiin anak gue. Habis anaknya, anak yang satu lagi. Habis anaknya, cucunya. Begitu terus supaya yang ada di laci nggak kelihatan. Tapi ini menurut keyakinan gue. Oke, jadi orang pada kesel karena Kaisang bisa maju. Orang pada bingung, Kaisang majunya di mana nih? Di Jakarta atau di Jawa Tengah? Nah, kita mulai ngomongin Jakarta. Di Jakarta, tadinya calonnya adalah Anies Baswedan. Anies Baswedan elektabilitasnya tertinggi pertama. Menurut banyak laporan, elektabilitas tertinggi kedua adalah Pak BTP. Menurut banyak laporan, elektabilitas tertinggi ketiga itu antara Ridwan Kamil atau Erick Thohir, gitu-gitulah. Tapi angkanya nggak gitu jelas. Tapi semuanya bilang Anies Baswedan. Anies Baswedan tadinya aman. Dia ada PKS, ada PKB, sama ada Nasdem di dalam koalisinya dia. Secara threshold, jumlah kursi DPRD yang dibutuhkan untuk maju 20%, cukup tuh, oke lah gitu. Nah, di video Sila juga yang bisa lo tonton, gue pernah ngebahas. Waktu itu gue ngebahas, oke, kalau Anies maju sama PKS, Pak Jokowi ini pegangannya siapa? Karena waktu gue ngobrol sama Pak Ridwan Kamil di konten Skakmat, Ridwan Kamil tuh masih menimbang-nimbang. Dia bilang kalau saya mau gampang Jabar, tapi kalau saya mau ada perjuangannya, mau yang lebih ada dampaknya DKI Jakarta. Dia bilang masih nimbang-nimbang. Mungkin udah tahu tapi belum bisa diumumin di konten gue. Dan ini tapingnya juga udah lama. Oke. Tapi waktu itu pun di Sila, di konten Sila, gue udah bilang, Pak Jokowi ini pegangannya siapa ya? Dia gimana caranya menang? Karena kalau misalnya dia pakai Ridwan Kamil sebenarnya kalah elektabilitasnya dengan Anies Baswedan. Dan peluangnya juga kecil. Kenapa? Anies Baswedan bukan cuma habis jadi gubernur yang cukup oke, kendati pun dibilang, oh ini main politik identitas, mainin sentimen agama. Pada akhirnya buktinya mengatakan bahwa ketika Anies Baswedan menjabat, izin gereja banyak diberikan, ada banyak beritanya, komunitas Kristiani malah beri terima kasih, dan yang ini paling definitif, satu-satunya atau untuk pertama kalinya ada Christmas Carol di jalanan Jakarta adalah eranya Anies Baswedan. Jadi orang-orang yang bilang bahwa si Anies Baswedan ini politik identitas, ini cuma bawaan dari waktu
kampanye. Buktinya sih nggak ada. Tapi yang paling mengkhawatirkan bagi Pak Jokowi adalah PKS yang ada di kubunya Anies, koalisinya Anies. Kenapa? Karena PKS kursinya paling banyak. PKS paling menang lah di DKI Jakarta. Nah, lu mungkin bertanya-tanya, emang kenapa kalau misalkan Mas Anies jadi gubernur? Yang dikhawatirkan, konon menurut banyak orang, tapi gue yakini hal yang sama. Yang dikhawatirkan oleh klannya keluarga Mulyono adalah Anies Baswedan jadi punya panggung. Sehingga 5 tahun lagi dia bisa nyapres. Dan Gibran bisa kalah. Supaya Gibran bisa menang, Anies Baswedan jangan dikasih panggung. Supaya Anies Baswedan jangan dikasih panggung, kita pikirin gimana caranya dia nggak maju sekalian. Karena kalau dia maju, kemungkinan besar calonnya Ridwan Kamil kalah. Jadi apa yang terjadi? Koalisinya dicabut sama Pak Jokowi. PKS ditawarin kursi konon katanya. Katanya ini dari diskusi yang tersebar dan ada di media juga liputannya dari sisi pemerintah bilang, mau nggak lu keluar dari koalisi Anies, gue kasih sesuatu di pemerintahan. Katanya gitu. PKS akhirnya ninggalin Anies Baswedan. Nasdem katanya ditakut-takutin dengan kasus. Terus PKB konon katanya Caiminnya mau digulingkan. Padahal Caimin nggak perlu takut. Kan bisa diseplet aja. Selepet deh, selepet aja. Cabut semua tuh, cabut. Nggak ada yang bersama dengan Anies. Saking giatnya usahanya keluarga Mulyono ini, sampai-sampai Ridwan Kamil dan wakilnya itu didukung 12 partai. Sisanya PDIP. PDIP bingung sekarang karena dia nggak cukup punya kursi, thresholdnya kan 20% kan. PDIP bingung, dia nggak bisa nyalonin. Anies juga bingung. Gimana ya gue ya? Nggak bisa maju nih gue. Tadinya ada peluang untuk mungkin Anies bisa lewat jalur independen, tapi udah keburu lewat pendaftaran independennya. Karena tadinya kan dia punya partai, lewat dari masa mendaftarkan sebagai calon independen, partai-partainya pada cabut. Nah, orang mulai ngomongin soal skenario kota kosong. Skenario kota kosong itu artinya Ridwan Kamil dengan wakilnya akan tanding lawan nggak ada. Makanya disebut kota kosong. Ini terjadi berkali-kali di berbagai macam pilkada. Memang belum pernah terjadi di Jakarta. Tapi ini dikhawatirkan oleh kubunya Pak Jokowi justru akan blunder. Dan Pak BTP juga bilang, nanti kalau lawannya cuma Ridwan Kamil sama kota kosong, percaya sama saya kata Pak BTP, semua akan milih kota kosong, dia akan malu. Sehingga mereka mencoba memastikan tidak ada kota kosong. Gimana caranya? Dengan tiba-tiba memunculkan Darmo Pangrekun. Dan calonnya lagi namanya Kun Aguero gitu. Atau siapa namanya? Kun siapa? Lupa gue. Ini calon independen yang tiba-tiba muncul belakangan. Kebanyakan orang nggak tahu. Yang tahunya Darmo Pangrekun tuh sering banget bikin pernyataan yang sangat ngabluy lah istilahnya. Karena dia bilang, wah banyak lalu bisa cari tahu sendiri. Gua tahu nama Darmo Pangrekun karena ada banyak orang tiba-tiba DM, tolong dong Darmo Pangrekun di Skakmat. Pas gua cek, wah tampaknya rada-rada kurs. Akhirnya enggak, gua indahkan permintaan tersebut. Yang jadi kontroversi adalah orang yang nggak tahu dari mana ini tiba-tiba lolos pendaftaran diri sebagai calon independen dengan mencatut KTP orang. Banyak orang kaget pas dia lihat KTP-nya dia tercatat mendukung Darmo Pangrekun, padahal enggak. Dan banyak sekali, saking banyaknya anak, adik, dan bagian dari tim ses Anies Baswedan juga dicatut, nggak masuk akal dong. Saking liarnya, anaknya Anies saja sampai dicatut KTP-nya. Pada akhirnya semua orang protes, lapor ke polisi, polisi bilang, oh ini bukan ranah gue. Kasih ke KPU kalau nggak salah, pokoknya bukan ranah gue. Intinya dengan pencurian KTP tersebut, akhirnya si Darmo Pangrekun dan wakilnya lolos. Terjadilah Ridwan Kamil dengan 12 partai dan calon independen. Asumsinya semua orang akan pilih Ridwan Kamil.
Sehingga apa yang Pak Jokowi ingin capai terjadilah. Tiba-tiba MK membatalkan keputusan MA kan Mahkamah Konstitusi kan tertinggi ya di atasnya MA nih. Keputusan MA untuk membuat Kaisang bisa pilkada dibatalkan sama MK. Dan MK pada saat bersamaan mengabulkan permintaan dua buah partai, yaitu Partai Buruh dan Partai Gelora, untuk nurunin thresholdnya dari 20% ke 7,5% kalau nggak salah. Yang membuat PDIP bisa maju sendiri. Ini membuat orang bergairah karena ada cara untuk memastikan klannya Pak Mulyono ini dapat perlawanan. Karena kemarin merasa dicurangin kan dengan Darmo Pangrakun itu. Dan ngeliat praktek yang katanya kotor banget, ditinggal, dikasih jabatan, ditakut-takutin. Ngomong-ngomong bukan cuma itu, Golkar pun akhirnya dicopot ketua umumnya Erlangga Hartarto, diganti dengan orang yang juga sangat setia dengan Pak Jokowi. Siapa namanya? Ya gue lupa lagi. Pokoknya orang Indonesia jahat bilang dia the kill. Gue lupa orangnya. Tapi oke lah. Kopinya kurang kuat. Tapi oke. Sempat happy nih. Sempat happy karena ada jalan untuk keluar. Tiba-tiba Pak Jokowi memanggil Menteri Hukum dan HAM-nya. Yang tadinya orang PDIP. Tapi diganti. Dicopot. Diganti sama orang lain. Tujuannya sih sederhana. Biar nggak ditahan-tahan. Tadinya kan Yasona Lauli. Bayangin gua mau bikin sebuah skema yang membutuhkan gua untuk ngutang-atik hukum. Tapi Menteri Hukum itu lawan politik gue di pilkada. Yaitu PDIP. Copot aja PDIP-nya. Ganti sama orang baru. Orang baru ini dipanggil. Dan akhirnya pembahasannya nggak jelas apa. Tapi pada akhirnya setelah itu terjadilah rapat. DPR rapat mau membuat sebuah RUU yang membuat Kaisang jadi tetap bisa maju dan membuat thresholdnya jadi balik lagi ke 20%. Intinya mau mencoba untuk membatalkan itulah. Dan untuk informasi, DPR kan juga koalisinya udah koalisi Pak Jokowi. Dan untuk sebuah undang-undang kemudian bisa ketok palu, harus disetujui sama pemerintah. Jadi dari sisi DPR-nya dan dari sisi pemerintahnya mesti kompak. Mungkin itulah kenapa kemarin Pak Jokowi manggil Menteri Hukum dan HAM-nya supaya langsung jalan. Inilah kemudian yang membuat rakyat marah, keluarlah meme warna biru tersebut, demonstrasilah orang di jalan untuk memprotes. Pertanyaannya, siapakah kemarin yang ikut turun ke jalan? Seluruh rakyat Indonesia yang kecewa. Dan mungkin lu bertanya, termasuk pemilih 02? Jawabannya, udah nggak ada pemilih 01, udah nggak ada pemilih 02, udah nggak ada pemilih 03. Udah selesai. Lu ngapain masih pakai jubah pilpres? Masih banyak tuh orang yang masih pakai jubah pilkada 2017, habis itu nggak dicopot, dia pakai lagi jubah pilpres 2019, dipakai lagi pilpres 2000. Lepas itu udah selesai. Setelah selesai, semuanya tuh rakyat Indonesia. Makanya aneh untuk orang yang bilang, lu ngapain ikut-ikutan? Lu kan 02. Lah kan udah bukan pilpres, semuanya kan udah jadi rakyat Indonesia. Ketika jadi rakyat Indonesia, kalau lu resah, ya lu turun ke jalan. Bisa jadi sebagai pemilih 02 itu justru adalah bukti lu masih mengkritisi. Kan ada yang bilang gini, katanya lu 02. Ngapain lu ikut-ikutan? Ini aneh karena siapapun yang ngomong kayak gitu, tanpa sadar, baru aja mengaku kepada rakyat Indonesia bahwa kalau presidennya dia kepilih dan salah, dia akan diem aja. Kan gitu kan, misalnya ada pemilih Anies. Pemilih Anies bilang, lu kan pemilih Prabowo, ngapain lu ikut demo? Pemilih Prabowo bilang, lah A, gue kan sekarang udah jadi rakyat Indonesia, dan B, ini kan bentuk tanggung jawab gue mengkritik. Memangnya lu pemilih Anies, kalau misalnya Anies ngelakuin kayak gitu, Anies kepilih dan Anies ngelakuin kayak gitu, terus lu gak mengkritik? Hening tuh. Biasanya ada jawaban, tapi Anies Baswedan gak akan kayak gitu. Tolol. Inilah kenapa kita tahu ada orang-orang yang gak ngerti politik. Karena presiden pasti akan mengecewakan.
Misalnya gue milih Anies, Anies kepilih, Anies pasti akan mengecewakan. Lu milih Ganjar, Ganjar yang kepilih, Ganjar pasti akan mengecewakan. Kenapa? Karena presiden harus bikin keputusan. Dan tidak ada keputusan yang memuaskan 100% rakyat Indonesia. Jadi pasti ada yang kecewa. Kadang yang kecewa kita, kadang yang kecewa orang lain. Kadang yang kecewa rakyat kecil, kadang yang kecewa orang kaya. Beda-beda. Tapi pasti. Nah jadi, siapa kemarin yang turun ke jalan? Semua yang resah. Hanya orang-orang yang puber politik dan tidak lepas jubah pilpresnya yang masih ngomongin 01, 02, 03. Untuk apa mereka demo? Untuk mendesak, untuk nunjukin bahwa rakyat tidak suka, rakyat tidak setuju. Apakah berdampak? Kadang berdampak, kadang tidak. Tapi setidaknya ini efektif untuk dua hal. Awareness, karena jelas orang jadi bertanya-tanya, kakak gue aja nanya, makanya gue bikin video ini. Secara awareness itu pasti, dan awareness tentang apa yang keluarga Mulyono lakukan harus terus dilanjutkan. Karena rencana mereka emang benar sampai jan etes. Jadi ya lanjutkan aja. Dan yang kedua, untuk menunjukkan bahwa rakyat masih melawan. Gimana kalau misalkan rakyat kalah? Kalau kata bokap gue, namanya berantem itu, pukul aja terus. Karena selama kamu masih memukul, maka mereka belum menang. Jadi, ketika kita demo, itu adalah bentuk perlawanan kita. Bayangin, keluarga Mulyono melakukan itu, lalu rakyat diem-diem aja. Bayangin apa yang akan terjadi. Lebih ekstrim lagi hal-hal yang mereka lakukan. Jadi perlawanan harus terus dilakukan. Bahwa akan ada yang memanfaatkan, ada yang ngejelek-jelekin, ada kerusuhan. Itu mah udah pasti di setiap demo. Nah, inilah kenapa rakyat Indonesia itu susah banget diajak bersatu. Karena bahkan demo pun tetap ada yang nyinyir. Gua nggak ikut demo dinyinyirin orang. Orang yang ikut demo dinyinyirin FOMO. Orang yang aktif di sosmed dinyinyirin cuman bisa di sosmed. Orang yang aktifnya di jalanan dibilang nggak punya cara yang lebih elegan. Ini semua berisik, bukan hal baru. Karena sudah pasti memang ada yang menggerakkan. Jadi ada yang bersedia bayar influencer dengan anggaran yang besar. Ini tersebar informasinya untuk mecah belah dan untuk nakut-nakutin. Gue sendiri kena dampak tapi tidak menakutkan sih, agak lucu sebenarnya. Gue dapat WhatsApp dari orang yang mengaku dari kepolisian tapi fotonya tentara. Inilah kenapa gue udah bilang berkali-kali, buzzer itu goblok beneran deh. Buzzer itu beneran. Buzzer itu goblok. Gue kenal salah satunya bahkan. Kenal gue orangnya dan emang goblok. Ya, tapi maksud gue buzzer itu goblok. Bayangin di WhatsApp-nya bilang segera merapat, segera datang ke Bareskrim. Karena katanya gue diindikasi menggerakkan rakyat, apalah gitu-gitulah. Tapi fotonya tentara, jadi salah gitu dia tuh. Habis itu dikasih baca pesan ini, karena nggak kebaca sama gue. Baca pesan ini gitu. Caps lock. Bukan cuma gue, Andovi juga digituin hal yang sama. Tapi kita tahu, ini mah bagian dari yang dibayar mahal itu. Nah, orang-orang yang dibayar untuk ngerecokin ini tujuannya adalah untuk ngerontokin perjuangan. Makanya gue bilang, kalau emang pro persatuan, pasti nggak sikut-sikutan. Nggak apa-apa. Ada yang mau berjuang lewat turun ke jalan, ada yang enggak, ada yang lewat konten, ada yang konten dan turun ke jalan, beda-beda. Ada yang bilang katanya, oh lu mah kemarin manas-manasin doang, tapi lu nggak turun ke jalan. Sekarang emang enggak. Ada yang nanya gini, bang enakan di Bali atau enakan turun ke jalan? Secara fisik sih enakan di Bali, tapi secara sosmed enakan turun ke jalan, nggak digoreng. Tapi seperti yang lo tahu, gue kan nggak perlu lagi untuk menjelaskan perjuangan gue seperti apa. Buktinya banyak di belakang. Nah, sekarang kondisinya adalah dari DPR batal sementara karena kemarin nggak quorum, jadi jumlah yang dibutuhkan tidak ada, akhirnya dibatalkan. Tapi sejauh yang gue tahu belum tentu selesai perjuangannya. Pada saat yang bersamaan kemarin Ibu Megawati bikin video, Anies Baswedan disuruh ngerapat ke kita, enak aja. Emang kemarin pernah ngapain untuk kita? Nurut dong sama kita. Sehingga jadi serba bingung. Nah sekarang tarik-tarikan aja, siapa yang lebih butuh? PDIP butuh Anies atau Anies butuh PDIP? Dua-duanya sih butuh.
Karena Anies Baswedan ini kalau misalkan nggak dapat panggung, bingung, nggak tahu mau ngapain. Mungkin bikin partai politik, mungkin dia nggak tahu, ditawarin pilkada tempat lain soalnya kecil banget kemungkinannya. Tapi yang pasti Anies Baswedan bisa aja nggak punya panggung, jadi dia pengen ngerapat ke PDIP. Seberapa besar Anies mau menghamba ke PDIP kita nggak tahu. PDIP pada saat yang bersamaan juga nggak punya siapa-siapa. Dia punya BTP sebenarnya, tapi seperti prediksi banyak orang, BTP tidak ditunjuk. Ada dua kemungkinan, karena satu, BTP elektabilitasnya kedua, dua, BTP bukan pilihan yang lebih aman. Yang paling aman adalah Anies Baswedan. BTP nggak aman. Bisa aja dia ngambil resiko, cuman ya bermainlah dengan resikonya. Setidaknya BTP orang PDIP. Anies Baswedan itu bukan orang PDIP. Bu Mega tuh kayaknya pengennya Anies Baswedan berpartai. Dan itu sindiran banyak orang sama Anies Baswedan. Lu pengen berpolitik, berpartai. Itu yang jalan yang benar gitu kan lebihnya. Nah, sekarang inilah update terakhirnya. Gue rasa gue udah berusaha untuk menjelaskan selengkap-lengkapnya. Ada yang miss atau enggak? Ada kemungkinan gue salah ngomong. Karena gue seperti yang lu tahu kan gak pernah pakai catatan ya. Gue ngomong berdasarkan apa yang ada di kepala gue aja. Sisanya cari tahu sendiri aja ya. Gue coba untuk tutup video ini. Terima kasih banyak. Dan sekali lagi terima kasih untuk member karena gue yakin diizinkan. Dan kalau ada yang mau ditambahin silakan terus aja di kolom komentar. Gue akan rencananya mau bikin sila juga. Cuman masalahnya gue nggak bawa alat sini, gue nggak bawa mikrofon. Kalau gue pakai kayak gini takut suaranya jelek, tapi nanti kita coba aja deh. Gue akan bikin sila terkait ini juga, tapi fokusnya beda. Kalau ini kan lebih kepada recap. Itu aja dari gue. Terima kasih banyak. Thank you. Bye-bye.